Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Cerita dibalik pembelaan terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae, diungkap sang pengacara. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, membeberkan alasan mengapa dirinya mau menjadi penasehat hukum terdakwa Baradae secara prodeo atau tidak menerima bayaran. Roni mengatakan ia dan rekan-rekan advokat di firma hukumnya memang kerap menangani perkara secara prodeo. Menurut Roni, soal biaya untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Eliezer saat dalam proses penyidikan hingga persidangan saat ini bisa terpenuhi dari subsidi penanganan perkara lain secara profesional. Menurut surat dakwaan, Eliezer mengetahui rencana Sambo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya. Sambo lebih dulu meminta Ricky menembak Yosua saat di Jakarta pada 8 Juli 2022 setelah kembali dari Magelang. Akan tetapi menurut dakwaan, Ricky menyatakan tidak sanggup menembak Yosua karena tidak siap mental. Sambo kemudian meminta Ricky untuk membantu jika Yosua melawan saat akan dihabisi. Setelah itu Sambo meminta Ricky memanggil Richard Eliezer. Pada saat itu Ricky disebut tidak berupaya mencegah Eliezer untuk menolak permintaan Sambo untuk menghabisi Yosua. Saat dipanggil Sambo, Eliezer menyatakan sanggup menembak Yosua. Ricky dan Eliezer juga ikut ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Sambo yang beralamat di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3, Jakarta Selatan. Alhasil Yosua tewas akibat ditembak Eliezer dan Sambo di rumah dinas itu. Eliezer disebut melepaskan 3 atau 4 kali tembakan atas perintah Sambo. Saat Yosua tengah mengerang kesakitan dan sekarat usai ditembak Eliezer, Sambo disebut melepaskan sebuah tembakan ke arah belakang kepala sebelah kiri hingga menewaskan ajudannya itu. Richard Eliezer, Sambo, Putri, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Eliezer adalah satu-satunya terdakwa dalam perkara itu yang menyandang status sebagai justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama membantu mengungkap tindak pidana. Sidang para terdakwa pada pekan ini ditunda dengan alasan bertepatan dengan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 dan evaluasi oleh pengadilan serta kejaksaan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.